saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik edisi hari ini, Kamis 18 Agustus 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Terpujilah Kristus. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Bapak, Ibu, saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Adapun judul renungan kita kali ini,
Hendaknya kita senantiasa kudus di hadapan hadirat Allah. Menghadiri suatu undangan dapat diartikan sebagai cara kita menghormati orang yang mengundang kita. Tetapi ada cara lain pula untuk memberi arti dalam hal menghadiri suatu undangan, yaitu kita turut mengambil bagian dalam kebahagiaan, kegembiraan, maupun kehormatan dari orang yang mengundang kita. Oleh karena itu dapat dibayangkan bila kita menolak untuk menghadiri sebuah undangan, selain kita menolak penghargaan yang diberikan oleh yang mengundang kita, kita pun berada pada sikap menolak untuk menjadi terhormat bersama dengan orang yang mengundang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa hal kerajaan surga itu adalah kesediaan menerima undangan untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah Bapa kita. Peristiwa yang dikisahkan melalui perumpamaan oleh Yesus menggambarkan, pertama, sikap manusia yang hatinya melekat kepada segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Begitu melekatnya sehingga selalu saja menciptakan alasan untuk tidak memenuhi undangan atau tawaran Allah. Kedua, manusia yang menerima undangan namun tanpa persiapan dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini digambarkan oleh Yesus melalui orang yang hadir tanpa mengenakan pakaian pesta. Mau hadir, tetapi tidak mau repot menghiasi diri untuk kepantasan sebuah pesta. Hadir semaunya. Sikap semacam ini tidak berkenan di hati Allah yang mengundang kita. Ia menghendaki agar kita membangun sikap yang pantas untuk menerima rahmat pengudusan dari Allah. Di zaman kita sekarang ini, hal ini pun untuk seterusnya undangan Allah untuk mengambil bagian dalam perjamuannya masih terus-menerus berlangsung. Allah menyediakan sebuah pesta perjamuan yang istimewa bagi kita melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Istimewa karena sang pengantin dan hidangan yang disediakan
bagi kita adalah putranya sendiri. Di dalam dan melalui perayaan Ekaristi, Allah menyediakan sarana pengudusan bagi kita umatnya. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang pantas untuk mengambil bagian di dalam perayaan Ekaristi, terutama melalui sikap tobat yang benar. Hadir dalam perjamuan Tuhan dengan berpakaian tobat memungkinkan kita untuk menerima hati yang baru dan roh yang baru, supaya kita pun kudus di hadapan hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.